Puji Tuhan. Pesan Tuhan diambil dari Yesaya 43. Kita lihat Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat ya, perhatikan, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya, ini adalah satu ayat ini merupakan sebuah pernyataan Tuhan buat bangsa Israel yang pada waktu itu ada di pembuangan ya. Kita tahu hari-hari ini kita juga belajar bahwa bangsa Israel ada di pembuangan di Babel itu tentu bukan sebuah pilihan ya. Mereka itu ditawan ya. Mereka dipaksa untuk ada di Babel. Nah, kalau mereka datang ke Babel itu dalam kondisi dipaksa, tentu mereka rindu untuk satu hari pasti mereka mau balik lagi ke Israel ya. Nah, saya percaya pada waktu itu mereka juga pasti berdoa untuk bisa balik lagi ya. Nah, ini yang jadi pergumulan mereka, dan yang puji Tuhannya bahwa pada waktu itu Tuhan langsung menyatakan bahwa melalui Yesaya Tuhan menyatakan bahwa Tuhan lagi bikin sesuatu yang baru buat bangsa Israel pada waktu itu. Bahwa jangan pikir mustahil lah. Puluhan tahun di Babel untuk balik lagi ke Israel kayaknya sesuatu yang mustahil. Tapi itu menyatakan gak ada yang mustahil. Untuk balik lagi tuh gak ada yang mustahil. Nah, mungkin ini kondisi yang dialami bangsa Israel pada waktu itu di pembuangan merupakan sebuah gambaran juga ya buat orang-orang percaya hari-hari ini ya. Bahwa saya percaya bahwa ketika Tuhan kasih pesan Tuhan ini, belumkah Anda mengetahuinya gitu. Bahwa di dalam pergumulan yang sulit, di tengah masalah yang rasanya gak selesai-selesai udah puluhan tahun, udah belasan tahun, udah doa, udah melayani, kok rasanya belum ada jalan keluar, belum ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Apa jangan-jangan Tuhan lupa ya? Apa jangan-jangan Tuhan gak mengasihi? Katanya Tuhan mengasihi, tapi sepertinya Tuhan kayaknya gak denger, gak mengasihi. Ada begitu banyak yang dipikirin sama orang-orang yang di tengah pergumulan yang sulit loh. Mungkin orang-orang yang pergumulannya nggak terlalu sulit nggak membayangkan gitu ya. Tapi di tengah pergumulan yang sulit, mungkin hari ini di minggu-minggu ini ada orang-orang yang udah mulai putus asa, dan inilah Tuhan nyatakan bahwa belumkah kamu mengetahuinya gitu, bahwa aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai saya di padang belantara. Sesuatu yang mustahil, tapi Tuhan bilang aku sudah menumbuhkannya. Nah, jadi ini sebuah pengharapan buat saya. Apapun yang saat ini lagi digumulan, ini sebuah pengharapan buat saya. Siapapun, termasuk saya. Waktu datang pesan Tuhan ini suatu pengharapan bahwa ternyata ada bagian Tuhan. Tuhan lagi melakukan sesuatu yang kita gak tahu seperti apa. Nah, tapi kan gini, kita juga harus menyadari bahwa ini yang Tuhan lakukan, ini yang kita doakan, yang kita harapkan, tentu ada masa penantian untuk sampai penggenapan yang Tuhan janjikan itu terjadi, ada masa penantian. Nah, masa penantian inilah yang banyak tokoh-tokoh Alkitab pun ngalamin. Ada yang Abraham menanti berapa lama? Sampai digenapi apa yang dijanjikan Tuhan itu 25 tahun loh. Belum lagi ada Yusuf 13 tahun. Ada Daud, ada Musa 40 tahun. Ada bahkan Yesus untuk sampai dia melayani, dia harus nunggu 30 tahun. Waktu ada Pentakosta, murid-murid disuruh nunggu di atas loteng. Itu juga masalah menunggu. Nah, kadang-kadang gini, yang kita harapkan dan kekecewaan itu mulai datang,
putus asa mulai datang itu karena gini, kita selalu berharap pada saat kita kehilangan, contoh ada masalah A, kita berharap pertolongannya juga A. Misalnya kita kehilangan uang 100 juta. Kita doa sama Tuhan berharap apa? Yang 100 jutanya balik. Itu kan pengharapan kita. Nah, makanya kadang-kadang itulah yang membuat orang kecewa, kok lama banget ya gitu. Orang yang punya masalah dengan rumah tangganya, misalnya suaminya gak bisa dibilangin, istrinya gak bisa dibilangin. Udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, yang diharapkan apa? Ada pemulihan. Suaminya bisa dibilangin, istrinya bisa dibilangin, ada pemulihan terjadi. Itu yang kita harapkan. Apalagi kalau sakit, yang kita harapkan kesembuhan. Itu yang kita harapkan itu yang terjadi yang negatif, yang positifnya terjadi. Nah, makanya seringkali itulah yang menjadi kekecewaan banyak orang karena yang kita harapkan mesti terjadi. Yang hilang seberapa, balik lagi berapa. Tapi di dalam Tuhan enggak. Kalau Tuhan mau memulihkan, dia memulihkannya berlipat-lipat ganda yang kita gak pernah tahu bentuknya seperti apa. Tapi Tuhan sedang menumbuhkannya. Karena yang Tuhan mau pulihkan bukan cuma tentang kita. Tentang banyak hal, tentang kerajaan sorga. Ini hal besar, saudara. Nah, oleh karena itu, masa menunggu inilah yang sebenarnya Tuhan pakai kita, mempersiapkan kita. Untuk apa? Waktu Tuhan menyatakan, menggenapi, kita udah siap. Kita bisa tangkap itu. Nah, jadi masa penantian ini jangan dipakai menjadi season of waiting, itu jangan jadi season of wasting atau menjadi waktu yang dipakai untuk sia-sia. Kekecewaan, rasanya ikut Tuhan mundur maju, udah nggak usah serius lagi ikut Tuhan, percuma serius. Nah, ada sungut-sungut ya, walaupun kadang-kadang sungut-sungut itu nggak diucapkan loh. Nggak usah diucapkan didengar sama manusia, nggak diucapkan didengar sama Tuhan. Sama-sama sungut-sungut itu buat Tuhan, itu Tuhan tahu hati kita yang bersungut-sungut. Jadi season of waiting itu harus menjadi season of growing and become stronger. Nah, ini yang Tuhan mau. Tuhan pakai masa yang saat ini penantian ini, ya mungkin yang dipakai sama Tuhan masa 70 tahun orang-orang di Babel itu adalah masa di mana kamu harus bertumbuh. Karena Tuhan, bagian Tuhan udah lakukan bagian Tuhan. Nah, pertumbuhan apa yang kita harus bertumbuh di dalamnya? Makanya gini loh. Jangan gini, pergumulannya ada, ikut Tuhan yang udah lama, tapi kitanya dari yang awal kita ikut Tuhan waktu dibaptis sampai hari ini udah belasan tahun ikut Tuhan, sama aja. Nah, Tuhan gak mau yang kayak gitu. Inilah saat dimana kamu harus semakin hari kita semakin bertumbuh. Yang Tuhan harapkan, apa yang mesti bertumbuh? Iman. Pernah gak belajar tentang iman? Nah, Petrus aja bilang, tambahkan imanmu, pengetahuan, iman, kebajikan, tambah. Nah, kadang-kadang kita merasa yang penting masih percaya Yesus dan kita pikir itu udah iman udah cukup. Iman itu harus bertumbuh. Iman tuh bukan cuma sekedar aku mengimani janji Tuhan pasti terjadi. Iman itu bukan cuma sekedar janjinya, percaya juga akan waktunya. Waktunya Tuhan. Itu perlu iman, saudara. Nah, orang yang mengerti waktunya Tuhan itulah adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Senantiasa bersyukur di tengah segala pergumulan dia bisa bertumbuh, dia tahu ada waktu Tuhan. Nah, itu untuk belajar waktunya Tuhan itu kita mesti kenal benar Tuhan yang kita sembah itu seperti apa. Percaya akan karakternya Tuhan. Kalau kita nggak tahu karakter Tuhan, nggak belajar tentang karakternya Tuhan, iman kita bisa rontok. Selalu punya negative thinking sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, memang sih dia kayaknya penuh kasih. Tapi dia adalah Tuhan yang tegas loh. Tuhan yang kalau udah bilang A, dia akan menggenapinya itu. Buat dirinya sendiri pun juga dia akan lakukan. Ini Tuhan yang nggak main-main. Dia Tuhan yang punya integritas.
Oh ternyata Tuhan itu kok bisa marah-marah, kok dia bisa membunuh sih. Nah, kalau kita kenal siapa Tuhan, nah makanya itu sesuatu yang harus dipelajari. Jadi iman itu harus dipelajari, tambahkan kepada imanmu pengetahuan. Nah ini adalah season dimana kita terus belajar. Nah makanya kalau di tempat ini tiap hari kita belajar firman Tuhan, pakai kesempatan ini. Karena kadang-kadang di rumah kita gak belajar. Berapa banyak di sini yang buka Alkitab, buka buku tulis, belajar. Oh maksudnya ini nih. Oh tadi pesan Tuhan ini begini. Berapa banyak? Saya sih bersyukur aja ya kalau masih suka dikasih kesempatan untuk khotbah. Mau gak mau belajar. Mau gak mau belajar. Mau gak mau buka Alkitab. Terus pelajari lagi. Nah jadi jangan cuma sekedar yang tugas. Tapi sebenarnya kita pun di rumah. Jangan cuma sekedar terima apa yang kita dengar. Belajar membuka sendiri. Nah apa aja yang mesti dipelajari? Iman harus bertumbuh. Nah, kalau kita memahami tentang karakternya Tuhan, itulah disebut kita bisa menjadi pemuji penyembah Tuhan. Orang memuji menyembah Tuhan gak bisa diajari kecuali dia kenal siapa yang kita sembah. Oh Tuhan kau luar biasa, kau Bapa yang baik, engkau perkasa, engkau Allah yang, engkau gunung batuku. Itu kenapa? Karena memang Daud kenal karakternya Tuhan. Nah, pemuji penyembah itu bukan diajarin, tapi keluar dari hati yang mengenal karakter Kristus. Apalagi yang mesti kita pelajari tentang doa. Mungkin udah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, saya udah doa. Coba belajar lagi tentang doa. Ini adalah di mana masa penantian ini adalah masa yang dipakai harusnya untuk belajar lagi doa. Jangan-jangan selama ini doanya salah. Jangan-jangan selama ini doanya saya nggak ngerti tentang doa. Belajar lagi. Makanya di tim doa banyak kali ditambahin ini. Oh ini kayaknya salah deh, kita selama ini doanya salah. Kenapa? Karena memang itulah yang namanya kita belajar lagi. Kita belajar tentang doa. Nah inilah waktunya, kapan waktunya? Inilah waktunya. Dan bagian kita belajar kita bertumbuh, Tuhan lagi bertumbuh juga sedang melakukan sesuatu yang lagi menanam dan saat ini sedang ada pertumbuhan. Itu bagian Tuhan. Itu bukan bagian kita yang harus pikirin. Apalagi yang harus bertambah-tambah? Kekudusan, kedisiplinan, komitmen. Aduh banyak hal yang mesti kita pelajari. Jadi gak cuma sekedar ya udah jadi Kristen udah beres gitu. Enggak. Ini waktu dimana Tuhan mau kita bertumbuh dan menjadi semakin hari semakin kuat di dalamnya. Belajar lagi apa? Tentang kesabaran. Nah ini yang tadi poin pertama adalah season of waiting adalah waktu menunggu adalah waktu untuk bertumbuh. Yang kedua adalah soal kesabaran. Jadi gini loh, jangan kita pikir gini, kita bergumul udah sekian tahun ya dengan pergumulan yang sama itu lagi. Ya yang penting mah masih ikut Tuhan kok, nggak murtad, nggak jadi murtadin. Artinya saya ini orang yang sabar, enggak. Sabar itu bukan cuma sekedar waktu yang lama dan kita nggak berubah, kita tetap di dalam Tuhan, bukan cuma sekedar itu. Sabar di dalam pengharapan adalah sabar yang kita tetap berfokus sama Tuhan, berfokus sama janjinya Tuhan. Berfokus bahwa di masa kesabaran ini ya, di waktu menunggu ini Tuhan lagi mendidik kita untuk sabar. Ya. Nah sabar inilah dimana kita belajar, Tuhan mau didik kita punya karakter, membangun karakter itu lewat kesabaran. Seberapa kita mau tetap setia, itu lewat kesabaran. Seberapa kita mau tetap taat, itu lewat kesabaran. Ini sabar itu bukan cuma sekedar waktu yang panjang kita tetap di tempat yang sama, bukan. Sabar itu artinya gini, sabar dalam arti tetap percaya dan tetap menanti-nantikan Tuhan. Karena banyak kali orang ya di dalam menanti, contohnya Abraham. Dia dikatakan dia menunggu 25 tahun, tapi di waktu 25 tahun dia bikin Ismail loh. Nah ini yang Tuhan lagi ingatkan, sabar itu bukan cuma, jangan artinya kita sabar menantikan Tuhan, tapi kita nyambi.
wah kayaknya cara gue yang kayaknya harus begini nih, kayaknya harus begitu. Nah kadang-kadang belum sampai waktunya Tuhan menggenapi, kita udah akhirnya menemukan Ismail. Melahirkan Ismail dan akhirnya janji Tuhannya gagal. Berapa banyak lagi, kayak Harun ya, contohnya Harun nih. Harun nunggu, di saat dia nunggu, dia bikin apa? Patung lembu emas. Ini kan bikin susah diri sendiri. Jadi sabar itu betul-betul fokusnya sama Tuhan dan tetap di dalam relnya Tuhan. Saul disuruh nunggu aja dia gak sabar. Dia akhirnya melanggar. Nah jadi waktu menunggu dan kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat penting gitu loh. Karena kalau kita nggak sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, sabar itu akhirnya cuman memperpanjang waktu, tapi nggak ada gunanya gitu. Nah, yang Tuhan bilang di dalam Yesaya 40, coba kita lihat Yesaya 40 ayat yang ke-31. Jadi yang namanya bersabar di dalam Tuhan itu menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi orang yang bersabar adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Adalah orang yang pengharapannya tetap di dalam Tuhan. Orang yang punya hubungan terus menerus dengan Tuhan. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar lama loh, lama dan saya masih tetap di dalam Tuhan. Iya tapi apakah posisinya di dalam menanti-nantikan Tuhan enggak? Kalau kita cuma lama tapi lagi bikin Ismail, lagi bikin lembu emas, lagi melanggar, lagi bikin kayak Saul, pakai cara gua aja nih. Kayaknya cara gua yang paling benar nih. Daripada nunggu Tuhan lama. Ya antara yang gua yang jadi atau yang Tuhan yang jadi. Nah bikin dua pilihan. Tapi orang yang betul-betul percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik gitu. Nah ini yang perlu kita sadari bahwa Tuhan itu kelihatannya kayak gak bekerja. Tapi lewat pesan Tuhan minggu ini Tuhan lagi ngomong dia lagi sedang mempersiapkan sesuatu buat kita. Rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Tinggal bagian kita kudu sabar. Nah ini sabar ini ternyata gak cuma sekedar waktu yang panjang. Tapi seberapa fokus kita masih tetap gak sama Tuhan. Nah satu gambaran bahwa kisah tentang Ruth ya. Tentang Ruth, Naomi ya kita tahu ya kisah ini. Naomi, Ruth sama Orpa ini 3 perempuan yang punya problem yang sama kan. Mereka sama-sama ada di negeri Moab kalau gak salah. Lalu ngalamin masalah kekeringan, 3-tiganya ngalamin. 3-tiganya ini bisa sama-samanya kehilangan suami. Kehilangan ketergantungan lah boleh dibilang. 3-tiganya ini perempuan dalam kondisi yang sama. Jadi kalau dibandingin ini 3-tiganya bisa boleh dibilang ini apple to apple banget. Semuanya kondisinya sama semua. Perempuan lagi semuanya 3-tiganya. Nah pada saat dalam kondisi yang sulit, contohnya Ruth sama Orpa. Orpa memutuskan untuk balik lagi ke Moab. Balik lagi ke Allah yang dia sembah dulu. Dia gak bisa nunggu lebih lama lagi. Tapi beda dengan Ruth. Pada saat Ruth dalam kondisi yang sulit juga, dia memutuskan bahwa dia mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi, dia mau ikut Tuhan. Nah pada saat orang memutuskan bilang bahwa Tuhan, apapun yang terjadi engkau tetap Allahku. Apapun yang terjadi itu pada saat itu saya percaya setiap langkah kita Tuhan atur. Tuhan gak membiarkan kita berjalan sendirian, Tuhan atur langkah kita. Nah sampai akhirnya Ruth juga gak tahu apa yang bakal terjadi dengan hidup dia. Tapi dia tetap terkoneksi sama Tuhan. Dia menjalani bagian dia kembali lagi ke Bethlehem sampai dia bisa ketemu Boaz. Ini buat orang-orang yang lagi mencari jodoh. Dia sampai akhirnya ketemu Boaz.
Direncanain nggak? Nggak. Nggak pernah tahu dia seperti apa. Tapi Tuhan tuntun dan arahkan dia menjadi bertemu sama Boaz dan sampai akhirnya menikah, punya anak yang namanya akhirnya Boaz sama Ruth menjadi nenek moyangnya dari Yesus. Jadi rencana Tuhan itu bukan cuma sekedar Ruth punya masalah ditinggal suami, nanti ketemu suami. Bukan cuma sekedar dikasih suami. Tapi kalau ada penantian yang cukup panjang itu karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan akhirnya Ruth sama Boaz dipakai Tuhan untuk menjadi nenek moyang Yesus. Menjadi nenek moyangnya, menjadi opanya dari Daud. Ini luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Orpah kemana? Pada saat dia meninggalkan, tidak lagi mau ikut Tuhan, dia meninggalkan, dia kembali lagi kepada Tuhannya dan kepada bangsanya di Moab. Nah ternyata di dalam kitab ensiklopedianya orang Yahudi ya, yang membicarakan tentang perempuan-perempuan, ternyata Orpah itu, semua yang dilakukan Orpah itu semua kebalikan yang negatif dari Ruth. Dia kawin akhirnya dia tidur dengan hampir 100 laki-laki. Bahkan sampai ada ditulis nih di dalam ensiklopedia, dia pernah tidur sama anjing. Sampai segitunya. Dia kembali menyembah Allahnya dan ternyata dia melahirkan 4 atau 5 orang. Dan salah satunya Goliat. Ternyata Goliat adalah keturunan dari Orpah. Menurut ensiklopedia ini. Karena di Alkitab gak pernah ditulis. Nah jadi kita gak pernah tahu, Ruth pun gak pernah tahu sebuah perjalanan panjang yang dia harus lalui dan dia harus mengalami penderitaan. Tapi yang dia putuskan adalah dia mau menanti-nantikan Tuhan. Dia mau tetap berjalan di dalam Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar lamanya kita menderita, tapi dengan siapa? Kepada siapa dia menanti-nantikan, itu yang paling penting. Kadang-kadang kan orang udah menderita, sengsara, ngalamin ini. Cuma statusnya Kristen doang. Tapi hubungan gak pernah dibangun. Baca Alkitab gak pernah. Cuman ngalamin penderitaan. Jadi judulnya adalah orang Kristen yang menderita. Hubungan gak dibangun. Doa gak pernah. Baca Alkitab gak pernah. Nah ini yang Tuhan ingatkan. Waktu saya mempersiapkan ini Tuhan ingatkan tentang Ruth. Bahwa Ruth adalah orang yang dia juga gak pernah tahu apa yang dia lakukan. Cuma dia mengambil satu keputusan. Dia mau menanti-nantikannya di dalam Tuhan. Pada saat dia tetap di dalam Tuhan. Setiap langkah kita Tuhan atur kok. Dia juga gak pernah akan tahu dia akan menjadi nenek moyangnya Yesus. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Yang saat ini sedang tumbuh. Nah jadi jangan salah, jangan bikin Ismail, jangan bikin patung lembu emas dan jangan seperti Saul yang akhirnya pakai cara sendiri. Nah kalau dikatakan bahwa di dalam Tuhan katakan bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Jangan kita pikir sesuatu yang baru tuh Tuhan udah ingat jangan sesuatu yang baru, jangan berpikir bangsa Israel keluar pakai Musa, caranya melewati ini. Enggak, Tuhan gak pakai cara yang itu. Bukan pakai cara yang itu. Cara sesuatu yang baru yang kita gak pernah pikirkan sebelumnya. Gak pernah tahu seperti apa. Tapi kita tahu bahwa ketika kita memutuskan untuk ada di dalam Tuhan, terpaut sama Tuhan, menanti-nantikannya di dalam Tuhan, terlilit sama Tuhan, bersatu dengan Tuhan, Tuhan atur langkah kita. Percaya gak? Amin. Enggak, saya percaya bahwa saya dan Pak Ishak juga kita gak pernah merencanakan untuk jadi pendeta. Kita gak pernah tahu. Gak pernah punya cita-cita. Karena kita anak gaul ya. Kita anak labing gitu loh. Tapi kalau sampai Tuhan bawa sampai hari ini kita seperti ini. Karena apa? Diawali dengan apapun yang terjadi. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah itu yang kedua. Yang ketiga bahwa di saat penantian adalah gini. Mungkin hari ini bahwa oke lah. Saya mau menantikan Tuhan karena ada janji Tuhan bahwa Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu yang kita gak pernah tahu, yang gak pernah terpikirkan. Tapi Tuhan sedang lakukan sesuatu buat kita. Artinya gini, mujizat bagian Tuhan, taat bagian kita. Lakukan ketaatan hari ini. Aduh dimulai dari mana ya ketaatan? Taat itu dimulai dari gini. Kalau kita mau mulai memutuskan untuk taat hari ini adalah apa yang pesan Tuhan yang terakhir kita dengar. Lakukan itu dulu. Taati dulu itu.
Lakukan dengan sempurna apa yang menjadi pesan Tuhan yang kita dengar terakhir. Itu aja dulu. Kemarin kita dengar tentang punya motivasi hati yang benar. Coba beresin dulu hati kita. Itu aja dulu coba. Setiap langkah kita, aduh Tuhan, kita berurusan dengan Tuhan yang lihat hati nih. Gak main-main nih. Selidiki Tuhan hati saya, jangan sampai salah. Motivasi kita, itu aja dulu. Jadi untuk kita menanti-nantikan Tuhan yang kita gak tahu apa yang, kapan waktu yang penggenapan itu. Yang pertama adalah gini, sekarang ini kita harus menyadari bahwa waktu menunggu bukan waktu yang sia-sia. Pakai waktu ini untuk bertumbuh dan untuk semakin hari semakin kuat. Jadi bukan cuma sekedar tumbuh doang, harus jadi kuat. Berarti punya akar yang kokoh. Nah kalau enggak, bangsa Israel nih, ketika dia keluar dari Babel setelah 70 tahun mereka keluar dari Babel, mereka kembali lagi ke Israel. Sampai di Israel mereka hidup enak, gak lama kemudian mereka lupa lagi sama Tuhan. Jadi kenapa waktu menunggu ini kita harus growing dan menjadi lebih kuat? Karena waktu kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan mau kita tetap gak jadi akhirnya kayak bangsa Israel yang melupakan Tuhannya. Amin. Nah yang kedua, bahwa harus sabar. Sabar itu bukan cuma waktu yang panjang, tapi sabar itu harus ada di dalam Tuhan, fokusnya tetap Tuhan. Dan yang ketiga, di dalam masa penantian ini, lakukan dulu ketaatan yang menjadi bagian kita. Urusan Tuhan, mau menumbuhkan, mau melakukan penggenapan buat kita, bentuknya seperti apa, itu urusan Tuhan. Bagian kita, lakukan ketaatan. Dimulai dari mana? Apa yang kita pernah dengar, misalnya kita diingatkan tentang pengampunan. Hari ini belum ngampunin, belajar ngampunin. Taat aja dulu soal pengampunan. Kadang-kadang pengampunan aja sulit untuk dilakukan. Taat aja dulu. Mungkin kita dengar yang terakhir kita waktu baca Alkitab, kita diingatkan tentang misalnya memberi. Lakukan aja dulu itu. Menabur atau apalah yang kita dengar, lakukan dengan sempurna. Cuman itu doang. Pada saat kita bisa melakukan satu hal soal ketaatan, untuk selanjutnya ketaatan itu menjadi hal yang mudah dilakukan. Nah oleh karena itu biarlah pesan Tuhan ini menjadi sebuah pengharapan buat saya ini pengharapan kok bahwa Tuhan bilang dia sedang melakukan sesuatu ya. Belumkah Anda mengetahui bahwa aku sedang membuat ini, aku sedang melakukan ini untuk kita, untuk kamu, untuk saya. Amin. Itulah Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang mengatakan bahwa dia punya rancangan. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau ada orang yang bilang, cenah rancangannya baik. Buktinya gue kayak gini. Ya berarti lu gak jalan di jalurnya Tuhan. Karena Tuhan udah bilang rancangannya mah udah pasti yang terbaik buat kita. Amin. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.